Pernahkah Anda merasa seperti orang asing di rumah sendiri setelah seharian bekerja di kantor? Anda pulang, melihat anak sudah tertidur, atau mereka terlalu asyik dengan gadgetnya hingga lupa menyapa Anda. Rasa bersalah mulai muncul, membisikkan bahwa Anda telah melewatkan masa-masa keemasan mereka demi mengejar karir. Tapi tahukah Anda, kedekatan tidak selalu diukur dari berapa jam kita bersama mereka, melainkan seberapa dalam kualitas pertemuan itu. Hari ini kita akan membongkar rahasia membangun ikatan yang tak terpatahkan meski waktu kita sangat terbatas. Mari kita mulai perjalanan untuk menjadi orang tua yang hadir sepenuhnya, bukan sekadar ada secara fisik. Halo, saya Veronica, dan saya di sini untuk membantu Anda menyeimbangkan dunia karir dengan peran paling penting dalam hidup Anda, menjadi orang tua. Di video ini, saya tidak akan memberi Anda teori yang mustahil dilakukan oleh orang sibuk seperti kita. Sebaliknya, saya akan membagikan strategi nyata 5 menit deep talk dan ritual harian yang bisa Anda selipkan di sela-sela kesibukan Anda. Kita akan belajar cara mendengarkan tanpa menghakimi dan berbicara agar anak benar-benar merasa dicintai. Persiapkan hati Anda karena perubahan besar seringkali dimulai dari langkah-langkah yang sangat kecil. Jangan lupa untuk tetap menyimak sampai akhir karena ada tips khusus tentang melepaskan working parent guilt. Mari kita mulai dengan mendefinisikan apa itu quality time yang sebenarnya. Banyak orang tua berpikir mereka harus menghabiskan seluruh akhir pekan di taman hiburan untuk membangun bonding. Kualitas waktu adalah tentang kehadiran mental yang utuh, di mana ponsel diletakkan dan perhatian sepenuhnya diberikan pada anak. Anak-anak tidak membutuhkan kemewahan, mereka membutuhkan tatapan mata Anda yang penuh perhatian. Mereka butuh tahu bahwa saat Anda bersama mereka, tidak ada hal lain di dunia ini yang lebih penting. Mari kita ubah pola pikir kita dari berapa lama menjadi seberapa dalam interaksi kita hari ini. Langkah pertama adalah ritual pagi yang hanya memakan waktu 2 hingga 3 menit. Sebelum kesibukan email dan meeting dimulai, berikan pelukan hangat saat mereka baru terbangun. Katakan kalimat afirmasi sederhana seperti, "Ibu senang sekali bisa melihat wajahmu pagi ini." Hal ini memberikan rasa aman pada anak sebelum mereka menghadapi hari mereka di sekolah. Pelukan di pagi hari meningkatkan hormon oksitosin yang membantu mereka merasa tenang sepanjang hari. Jangan terburu-buru menyuruh mereka mandi atau makan. Berikan ruang untuk koneksi fisik terlebih dahulu. Inilah fondasi pertama yang akan di dalam hati mereka sepanjang hari. Selama perjalanan menuju sekolah atau saat sarapan, hindari pertanyaan interrogatif seperti, "Sudah kerjakan PR?" atau "Ada ujian hari ini?" Ganti dengan pertanyaan yang mengundang emosi dan cerita. Misalnya, "Apa hal yang paling ingin kamu lakukan di sekolah hari ini?" Dengarkan jawabannya dengan antusiasme yang sama seperti Anda mendengarkan presentasi klien penting. Tunjukkan bahwa dunia kecil mereka sangat menarik bagi Anda. Jika mereka diam, jangan dipaksa. Cukup hadir dengan musik yang mereka sukai di latar belakang. Kehadiran yang tenang jauh lebih bermakna daripada rentetan pertanyaan yang terasa seperti tekanan. Saat Anda berada di kantor, luangkan waktu 1 menit untuk mengirimkan pesan suara singkat atau foto lucu kepada mereka melalui pengasuh atau pasangan. Katakan bahwa Anda sedang memikirkan mereka dan tidak sabar untuk bertemu nanti sore. Ini membuktikan bahwa meskipun secara fisik Anda jauh, hati Anda tetap tertambat pada mereka. Anak akan merasa dihargai dan dianggap penting dalam kehidupan dewasa Anda yang sibuk. Ini juga mengajarkan mereka tentang komunikasi yang sehat di tengah kesibukan. Sebuah pesan sederhana bisa menjadi penyemangat luar biasa bagi seorang anak yang sedang merindukan orang tuanya. Konsistensi dalam hal-hal kecil seperti ini adalah kunci dari bonding yang kuat. Ketika Anda pulang kerja, berikan diri Anda waktu dekompresi selama 5 menit sebelum masuk ke dalam rumah. Tarik napas dalam-dalam, lepaskan stres pekerjaan, dan siapkan diri untuk menjadi sepenuhnya milik keluarga. Jangan membawa beban meeting yang buruk ke dalam pelukan anak Anda. Masuklah dengan senyuman dan energi yang positif, seolah-olah pulang ke rumah adalah bagian terbaik dari hari Anda. Anak-anak sangat peka terhadap energi. Jika Anda masuk dengan wajah lelah dan kesal, mereka akan menjauh. Jadikan momen kepulangan Anda sebagai perayaan kecil setiap harinya. Mereka perlu tahu bahwa mereka adalah alasan Anda bersemangat untuk segera pulang. Kini saatnya untuk teknik 5 menit deep talk yang sesungguhnya. Pilihlah waktu yang santai, mungkin sebelum tidur atau saat makan malam, di mana tidak ada gangguan gadget sama sekali. Tanyakan pertanyaan terbuka seperti,
Apa hal paling berani yang kamu lakukan hari ini? Atau kapan kamu merasa paling bahagia tadi? Jangan memotong pembicaraan mereka dengan nasihat atau ceramah. Cukup dengarkan dan validasi perasaan mereka. Gunakan teknik mendengarkan aktif seperti mengangguk atau mengulangi sedikit kalimat mereka untuk menunjukkan pemahaman. Fokuslah pada emosi mereka, bukan hanya pada fakta kejadian yang mereka ceritakan. Ini adalah ruang aman bagi mereka untuk membuka diri sepenuhnya kepada Anda. Penting bagi kita untuk mengakui kesalahan di depan anak jika kita tidak sengaja bersikap keras atau mengabaikan mereka karena lelah. Katakan, "Maaf ya, tadi ibu agak galak karena ibu sedang lelah dari kantor. Itu bukan salahmu." Ini mengajarkan anak tentang kerendahan hati dan integritas dalam sebuah hubungan. Mereka akan belajar bahwa orang tua pun manusia. Namun, kasih sayang tetap menjadi prioritas utama. Dengan meminta maaf, Anda membangun jembatan kepercayaan yang lebih kuat daripada sekedar memberikan hadiah. Anak akan merasa aman untuk juga melakukan kesalahan dan mengakuinya di masa depan. Kejujuran emosional ini adalah perekat bonding yang luar biasa kuat. Libatkan anak dalam aktivitas domestik sederhana yang harus Anda lakukan setelah pulang kerja, seperti menyiapkan makan malam atau merapikan belanjaan. Alih-alih menganggap tugas rumah sebagai beban yang menjauhkan Anda dari anak, jadikan itu sebagai waktu bersama. Anda bisa mengobrol sambil mengupas sayuran atau mencuci piring bersama-sama. Ini mengajarkan mereka tanggung jawab, sekaligus memberikan Anda waktu untuk berinteraksi secara santai. Aktivitas fisik yang dilakukan bersama seringkali memicu percakapan yang lebih jujur daripada duduk berhadapan secara formal. Jadikan rumah Anda sebagai laboratorium kerjasama dan cinta di mana setiap anggota keluarga berperan. Kehangatan dapur bisa menjadi tempat terbaik untuk berbagi cerita harian. Jangan lupakan kekuatan sentuhan fisik yang tulus. Selain pelukan di pagi hari, berikan tepukan di bahu, elusan di kepala, atau sekadar duduk berdampingan dengan bahu bersentuhan. Kontak fisik mengirimkan sinyal rasa aman ke otak anak secara instan, tanpa perlu kata-kata. Bagi anak-anak yang bahasa cintanya adalah sentuhan fisik, ini adalah cara paling efektif untuk mengisi tangki cinta mereka. Luangkan waktu untuk menggelitik atau bermain fisik yang menyenangkan untuk melepaskan stres bersama. Tawa yang dihasilkan dari bermain fisik akan melelehkan ketegangan setelah seharian berpisah. Sentuhan Anda adalah bahasa pertama yang mereka mengerti dan akan tetap menjadi yang paling berpengaruh. Membacakan buku sebelum tidur bukan hanya soal literasi, tapi soal momen kebersamaan di akhir hari. Biarkan mereka memilih buku favoritnya, meski Anda sudah membacanya 100 kali sebelumnya. Gunakan suara-suara lucu untuk menghidupkan karakter, buat mereka tertawa dan merasa rileks. Di akhir cerita, selipkan satu pertanyaan tentang apa yang mereka pelajari dari tokoh dalam buku tersebut. Momen di bawah selimut ini adalah saat yang paling rentan dan jujur bagi seorang anak. Mereka merasa paling terlindungi saat Anda berada di samping mereka di penghujung hari. Jadikan ini sebagai gerbang menuju mimpi indah mereka yang penuh dengan rasa dicintai. Sebagai orang tua yang bekerja, kita sering dihantui rasa bersalah karena tidak bisa hadir di setiap acara sekolah atau momen kecil lainnya. Namun, penting untuk diingat bahwa kualitas kehadiran Anda saat Anda ada jauh lebih penting daripada kuantitas saat Anda setengah ada. Berhenti membandingkan diri Anda dengan orang tua lain yang memiliki situasi berbeda. Anak Anda tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Mereka membutuhkan orang tua yang bahagia dan mencintai mereka. Rasa bersalah hanya akan menguras energi Anda yang seharusnya diberikan kepada anak. Terimalah bahwa Anda sedang berjuang memberikan yang terbaik bagi masa depan mereka melalui karir Anda. Jadikan kerja keras Anda sebagai teladan etos kerja bagi mereka nantinya. Mari kita bahas tentang pentingnya menetapkan batas antara pekerjaan dan rumah. Cobalah untuk tidak membuka laptop atau membalas pesan kerja setelah jam 7 malam, kecuali dalam keadaan darurat yang nyata. Berikan sinyal yang jelas kepada anak bahwa setelah jam tersebut, Anda sepenuhnya milik mereka. Jika Anda harus bekerja lembur, jelaskan alasannya dengan bahasa yang mereka mengerti dan janjikan waktu kompensasi nantinya. Kejujuran tentang tuntutan pekerjaan membantu anak belajar tentang prioritas dan tanggung jawab. Namun, pastikan janji waktu bersama tersebut selalu Anda tepati tanpa pengecekan ponsel.
Kepercayaan anak dibangun dari janji-janji kecil yang ditepati secara konsisten. Tunjukkan ketertarikan pada hobi mereka, meskipun itu adalah sesuatu yang tidak Anda mengerti, seperti game tertentu atau tren media sosial. Mintalah mereka mengajari Anda cara memainkannya, atau jelaskan mengapa mereka menyukainya. Saat Anda menjadi murid dan mereka menjadi guru, ada pergeseran dinamika kekuatan yang membuat anak merasa berdaya dan dihargai. Ini menunjukkan bahwa Anda menghormati dunia mereka dan ingin menjadi bagian di dalamnya. Jangan mengkritik hobi mereka, carilah titik tengah di mana Anda bisa menikmati aktivitas tersebut bersama. Ketertarikan yang tulus pada hal-hal kecil bagi mereka adalah investasi besar dalam hubungan jangka panjang. Anda sedang membangun jembatan komunikasi untuk masa remaja mereka nanti. Ciptakan tradisi unik keluarga yang sederhana namun konsisten. Misalnya Jumat malam pizza atau Sabtu pagi bersepeda. Tradisi memberikan struktur dan sesuatu yang dinanti-nantikan oleh anak setiap minggunya. Hal ini menciptakan kenangan jangka panjang yang akan mereka bawa hingga dewasa nanti. Tradisi tidak harus mahal, yang terpenting adalah konsistensi dan kegembiraan yang dirasakan bersama. Saat melakukan tradisi ini, pastikan suasana hati semua orang dalam keadaan positif dan santai. Ini adalah momen untuk merayakan identitas keluarga Anda sebagai tim yang solid. Tradisi kecil adalah jangkar emosional yang kuat di tengah dunia yang terus berubah dan sibuk. Gunakan waktu makan malam sebagai forum terbuka, di mana setiap orang boleh bercerita tanpa takut dikritik. Hindari membahas nilai sekolah atau kesalahan perilaku di meja makan. Jadikan itu tempat yang penuh kedamaian. Ceritakan juga tentang hari Anda secara sederhana, termasuk tantangan yang Anda hadapi dan bagaimana Anda mengatasinya. Dengan berbagi cerita Anda sendiri, Anda mencontohkan cara mengekspresikan perasaan secara sehat. Anak akan belajar bahwa setiap orang memiliki tantangan, dan keluarga adalah tempat untuk saling mendukung. Meja makan harus menjadi pusat energi positif, di mana semua orang merasa diterima apa adanya. Inilah saat di mana jiwa keluarga diberi makan, bukan hanya perut. Ingatlah bahwa setiap anak unik dan mungkin membutuhkan cara bonding yang berbeda-beda. Ada anak yang lebih suka mengobrol, auditori, ada yang lebih suka bermain bersama, kinestetik, dan ada yang cukup dengan kehadiran fisik Anda di dekatnya, visual. Observasi apa yang paling membuat mata anak Anda berbinar dan berikan lebih banyak hal tersebut. Jangan memaksakan gaya bonding Anda jika mereka terlihat tidak nyaman atau bosan. Menjadi orang tua yang peka berarti terus belajar membaca bahasa kasih sayang mereka yang unik. Fleksibilitas Anda dalam beradaptasi dengan kebutuhan mereka menunjukkan cinta yang mendalam. Bonding adalah tarian dua orang, dan Anda harus mengikuti ritme anak Anda juga. Jangan lupakan peran pasangan Anda dalam proses bonding ini. Kerjasama tim yang solid antara ayah dan ibu memberikan contoh hubungan yang sehat bagi anak. Jika anak melihat orang tuanya saling menghormati dan mendukung di tengah kesibukan, mereka akan merasa lebih aman secara emosional. Diskusikan strategi parenting Anda dengan pasangan secara rutin, agar kalian memiliki visi yang sama. Jangan biarkan kesibukan kerja merusak hubungan pernikahan, karena kebahagiaan orang tua adalah fondasi kebahagiaan anak. Bonding yang kuat dalam keluarga dimulai dari harmoni antara Anda dan pasangan. Jadilah teladan cinta yang nyata di depan mereka setiap hari. Salah satu bentuk bonding yang sering terlupakan adalah mendengarkan keluh kesah anak tanpa langsung memberikan solusi. Terkadang, mereka hanya butuh didengar dan divalidasi perasaannya, sama seperti kita orang dewasa. Katakan hal-hal seperti, "Wah, itu pasti terasa sangat menyedihkan ya," atau "Ibu mengerti kenapa kamu marah." Validasi emosional membangun kecerdasan emosional anak dan membuat mereka merasa sangat dipahami. Ketika mereka merasa dipahami, mereka akan lebih cenderung terbuka kepada Anda di masa depan saat menghadapi masalah besar. Jadilah pelabuhan yang tenang di mana mereka bisa menumpahkan segala badai emosi mereka tanpa takut dihakimi. Kehadiran Anda yang empatik adalah obat terbaik bagi hati mereka yang terluka. Penting juga untuk memberikan apresiasi yang tulus atas usaha kecil yang dilakukan anak, bukan hanya hasil akhirnya. Puji proses mereka, seperti, "Ibu bangga kamu tetap mencoba meski tadi sulit," daripada sekadar, "Wah, nilaimu bagus." Ini membangun mentalitas pertumbuhan dan kepercayaan diri, bahwa Anda menghargai kerja keras mereka. Anak yang merasa dihargai akan merasa lebih dekat secara emosional dengan orang tuanya. Apresiasi adalah nutrisi bagi jiwa mereka yang sedang bertumbuh.
Luangkan waktu 1 menit setiap malam untuk menyebutkan satu hal baik yang Anda lihat dari mereka hari itu. Ini akan menutup hari mereka dengan rasa bangga dan cinta yang meluap. Bagaimana jika Anda sering harus bepergian keluar kota untuk urusan pekerjaan? Gunakan teknologi video call bukan hanya untuk bertanya, "Sudah makan?" tapi untuk melakukan aktivitas bersama secara virtual. Anda bisa membacakan dongeng lewat video call atau menonton film yang sama secara sinkron. Tunjukkan lingkungan tempat Anda berada agar mereka merasa dilibatkan dalam petualangan kerja Anda. Kirimkan kejutan kecil berupa paket atau surat fisik ke rumah saat Anda tidak ada. Hal-hal ini mengurangi rasa kehilangan kehadiran fisik Anda dan menjaga api koneksi tetap menyala. Jarak hanyalah angka jika hati Anda tetap terhubung secara aktif melalui berbagai cara kreatif. Saat akhir pekan tiba, buatlah satu jendela waktu khusus tanpa gadget untuk seluruh keluarga, misalnya dari jam 9 pagi hingga siang hari. Gunakan waktu ini untuk aktivitas luar ruangan atau permainan papan yang melibatkan interaksi langsung. Fokuslah pada kegembiraan murni dan tawa bersama tanpa gangguan notifikasi pekerjaan. Ini adalah momen untuk benar-benar recharge hubungan emosional Anda setelah seminggu penuh kesibukan. Biarkan anak memimpin aktivitasnya sesekali agar mereka merasa memiliki kendali dan dihargai. Kualitas interaksi di akhir pekan ini akan menjadi bahan bakar emosional untuk menghadapi minggu kerja berikutnya. Jadikan waktu ini sebagai waktu suci yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Jangan takut untuk menunjukkan sisi anak-anak dalam diri Anda saat bermain dengan mereka. Menjadi konyol, menari tanpa irama, atau bermain peran bisa meruntuhkan tembok formalitas antara orang tua dan anak. Ini menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang menyenangkan dan bisa diajak berbagi keceriaan. Anak-anak mencintai orang tua yang bisa masuk ke dunia imajinasi mereka dengan sepenuh hati. Tertawa bersama adalah salah satu cara tercepat untuk membangun bonding yang kuat dan sehat. Jangan terlalu serius menjaga wibawa jika itu menghalangi kedekatan emosional dengan buah hati Anda. Kebahagiaan sederhana seperti ini adalah apa yang akan mereka ingat dengan penuh kasih saat mereka dewasa nanti. Penting juga untuk memperhatikan kesehatan mental dan fisik Anda sendiri sebagai orang tua. Anda tidak bisa memberikan gelas yang penuh jika gelas Anda sendiri kosong. Luangkan waktu untuk me time agar Anda tidak mudah stres dan marah di depan anak. Orang tua yang tenang dan bahagia akan jauh lebih efektif dalam membangun bonding daripada yang terus-menerus merasa tertekan. Jelaskan pada anak bahwa ibu atau ayah butuh waktu istirahat sebentar agar nanti bisa bermain lebih seru lagi. Ini mengajarkan mereka tentang konsep perawatan diri dan empati terhadap kebutuhan orang lain. Dengan merawat diri sendiri, Anda sebenarnya sedang merawat hubungan Anda dengan anak-anak Anda. Ajarkan anak tentang nilai-nilai hidup melalui diskusi ringan di sela-sela waktu bersama. Misalnya, saat melihat seseorang membantu orang lain di jalan, bicarakan tentang pentingnya kebaikan hati. Bonding tidak hanya soal kesenangan, tapi juga soal mentransfer nilai-nilai yang akan membentuk karakter mereka. Anak akan merasa bangga memiliki orang tua yang memiliki prinsip hidup yang kuat dan bijaksana. Jadikan setiap momen sebagai peluang pembelajaran yang organik, bukan seperti ceramah di kelas. Mereka akan menghargai pandangan Anda karena mereka mencintai dan menghormati Anda sebagai pribadi. Hubungan yang dalam dibangun di atas fondasi rasa hormat dan pemahaman nilai-nilai yang sama. Ingatlah bahwa fase anak-anak sangatlah singkat dan tidak akan pernah terulang kembali. Pekerjaan bisa menunggu, email bisa dibalas nanti, tapi momen saat anak ingin memegang tangan Anda atau menceritakan mimpinya tidak akan menunggu. Prioritaskan momen-momen emas ini selagi Anda masih memilikinya. Suatu hari nanti, mereka akan tumbuh besar dan memiliki kehidupan sendiri, dan Anda ingin menoleh ke belakang tanpa ada penyesalan. Setiap menit yang Anda investasikan untuk bonding hari ini adalah warisan emosional yang tak ternilai bagi mereka. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperkuat ikatan suci ini. Anda adalah pahlawan dalam cerita mereka. Pastikan Anda hadir di setiap babnya. Sebagai penutup tips hari ini, cobalah malam ini juga untuk melakukan 5 menit deep talk sebelum mereka tidur. Fokuslah hanya pada mereka. Dengarkan detak jantung mereka saat dipeluk dan katakan betapa berartinya mereka bagi Anda. Anda mungkin akan terkejut dengan betapa banyak hal yang ingin mereka bagikan jika diberikan ruang yang tepat. Bonding bukanlah sebuah tujuan akhir,
melainkan perjalanan panjang yang dilakukan setiap hari dengan penuh kesabaran. Jangan berkecil hati jika awalnya terasa canggung. Teruslah mencoba karena usaha Anda sangat berarti bagi mereka. Cinta Anda adalah jangkar yang menjaga mereka tetap teguh di tengah badai dunia. Anda adalah orang tua yang luar biasa, hanya dengan keinginan untuk belajar lebih dekat dengan mereka. Semoga tips ini memberikan perspektif baru bagi Anda para orang tua yang bekerja keras demi masa depan keluarga. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk mulai membangun bonding yang lebih kuat. Mulailah dari 5 menit hari ini, dan lihatlah bagaimana hubungan Anda bertransformasi menjadi lebih indah. Teruslah hadir, teruslah mencintai, dan teruslah menjadi tempat pulang yang paling nyaman bagi anak-anak Anda. Anda memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan mereka melalui kasih sayang yang Anda berikan sekarang. Tetap semangat, karena setiap tetes keringat kerja Anda akan terasa jauh lebih bermakna saat disambut pelukan hangat di rumah. Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini, kita semua belajar bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika tips ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk klik tombol like dan bagikan kepada orang tua sibuk lainnya yang mungkin butuh mendengar pesan ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update seru lainnya seputar dunia parenting dan pengembangan diri. Saya ingin mendengar cerita Anda di kolom komentar. Apa tantangan terbesar Anda dalam membangun bonding dengan si kecil? Mari kita saling mendukung dalam komunitas ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, waktu 5 menit Anda hari ini bisa mengubah selamanya bagi anak Anda. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya.